Assalamualaikum Beda, selamat datang kembali di Guru Gembel Channel. Sekira 10 tahun yang lalu ada seorang akademisi di Indonesia namanya Pak Kundarto yang mengeluarkan sebuah ramalan bahwa dalam 50 tahun ke depan Pulau Jawa tidak akan lagi dihiasi oleh sawah. Sawah akan punah dari pulau tercinta ini. Ini sebenarnya adalah ramalan yang miris, tetapi kita tidak bisa mengabaikan itu karena bahkan dengan mata kepala kita sendiri, dengan kesadaran dan pengetahuan yang paling rendah, kita mengetahui alih fungsi sawah menjadi sesuatu yang lain, menjadi sarana olahraga, menjadi pemukiman, menjadi apotek, menjadi tempat futsal, menjadi yang macam-macam seperti itu memang terjadi dan kita bisa melihat itu sehari-hari. Nah, jadi memang wajar kalau misalkan ada orang yang meramalkan, dan dia juga mengatakan bahwa pemerintah kita memang relatif tidak peduli terhadap penyusutan sawah itu, khususnya di Pulau Jawa. Tidak ada Pemda yang berpikir untuk membuat sebuah peraturan, regulasi atau yang semacam itu untuk bisa mengikis alih fungsi sawah menjadi sesuatu yang lain. Ya, nggak bisa menutup mata sebenarnya kan pemerintah kita juga bikin food estate, bikin pembangunan sawah di mana-mana, tetapi itu kan di Sulawesi, di Papua dan sebagainya. Kalau di Jawa itu sudah tidak ada pembangunan sawah baru lagi lah. Kalau misalkan ada pun di mana gitu, karena sudah lahannya semuanya sudah mentok gitu. Jadi memang, atau misalkan ada hitung-hitungan bahwa sebenarnya untuk setiap tahunnya kita kehilangan sekitar 150.000 hektar sawah, dirubah menjadi sesuatu yang lain, 150.000 hektar sawah. Dan pemerintah itu di Sulawesi, di Papua dan sebagainya hanya mampu untuk bisa membangun sawah baru sekitar 60.000 hektar sawah. Jadi kita itu defisit sekitar 90.000 hektar sawah menyusut per tahunnya di Indonesia. Nah, ini nggak bisa dibiarkan. Kalau misalkan dibiarkan terus-terusan, maka kita akan krisis pangan. Orang sekarang aja impor beras, apalagi kalau misalkan nunggu nanti ketika sawah makin lama makin habis. Lalu kita nanti makan apa? Makan sesuatu yang berasal dari negara lain. Artinya apa? Ketergantungan kita pada negara lain menjadi semakin kuat. Nah, jadi gimana dong? Nah, simak videonya sampai tuntas. Yuk iklan dulu. Baraya, mari kita menganjoy-anjoy seandainya Baraya adalah seorang petani yang memiliki lahan sawah 1000 meter persegi. Apa kira-kira yang bisa dihasilkan dari sawah itu? Kan kalau jadi rumah gede banget tuh, mewah kayaknya. Jadi kos-kosan, gede banget lah itu mah. Tapi kalau misalkan jadi sawah, kira-kira akan menghasilkan berapa? Ini hitung-hitungan paling kasar ya. Kalau misalkan Baraya memiliki 1000 meter persegi tanah sawah, maka dalam sekali panen Baraya akan mendapatkan 8 kintal beras sekali panen atau 800 kg. Dengan asumsi bahwa Baraya akan menjual ke pengepul beras itu seharga Rp7.000, maka Baraya akan mendapatkan sekali panennya 5,6 juta rupiah. Weh, lumayan. Dan kalau diasumsikan bahwa dalam 1 tahun sawah Baraya itu bisa panen sampai 3 kali, maka Baraya kurang lebih atau maksimal banget itu akan mendapatkan 16 juta rupiah. Lumayan dalam 1 tahun. Dikurangi biaya perawatan, pupuk, pestisida, yang aneh-aneh segala rupa itu, maka diperkirakan Baraya akan mendapatkan laba bersih sekitar 8-9 juta rupiah setahun. Yang dengan demikian, kalau hitungannya dibagi menjadi per bulan, maka Baraya akan mendapatkan Rp750.000 per bulan. Mau nggak Baraya punya penghasilan Rp750.000 dari sawah 1000 meter? Kalau saya sih nggak mau. Kalau saya pikirnya bahwa itu bisa jadi kos-kosan, pasti hasilnya bakal gede banget. Jadi restoran itu gede banget. Kemarin saya ke Garut, ada sebuah tempat makan, namanya tempat makan Botram. Itu gede banget, dulunya sawah. Nah, itu menghasilkan bermiliar-miliar rupiah omsetnya itu dalam waktu 1 bulan. Seandainya itu tetap jadi sawah, ya nilainya sekitar segitu aja, kecil sekali. Ya sekitar Rp750.000 per bulan. Tapi kan itu hitung-hitungan kasar. Mana ada petani di Indonesia yang punya misalkan tanah 1000 meter persegi, itu mengarang doang. Tidak ngarang Baraya, bahkan itu adalah perhitungan yang paling optimistis. Sebab kalau misalkan kita melihat data yang dikeluarkan oleh BPS tahun 2023 kemarin menyebut bahwa rata-rata penghasilan tahunan para petani di Indonesia itu adalah 5,2 juta rupiah per tahun, yang berarti adalah Rp430.000 per bulan.
Itu data yang dikeluarkan BPS gitu. Jadi kalau misalkan hitung-hitungan saya tadi itu adalah hitungan yang sangat-sangat optimistik gitu. Karena 2 kali lipat, karena aslinya itu rata-ratanya adalah Rp430.000. Dengan di tahun yang sama, tahun 2023 itu, pendapatan rata-rata di Indonesia, pendapatan per kapitanya itu adalah Rp75 juta per tahun. Yang berarti sekitar 6 jutaan rupiah per bulan. Itu rata-rata penghasilan Indonesia 6 juta rupiah. Nah, jadi kalau misalkan dihitung-hitung dari sini, petani itu sekitar 1/12 kemiskinannya dibandingkan rata-rata orang Indonesia. Bayangkan Baraya, sebuah profesi yang memberikan kepada kita makan yang sangat urgen, yang kita tidak mungkin bisa membangun ini itu tanpa makanan, berarti kita ketergantungan luar biasa pada petani. Itu ternyata rata-rata kekayaan mereka adalah 1/12 dari rata-rata kekayaan orang Indonesia. Miskin banget. Nah, kalau misalkan ini dibiarkan terus-terusan, maka para petani itu mau tidak mau akan pergi meninggalkan profesi itu. Karena kalau misalkan hitung-hitungan yang tadi itu, Baraya misalkan punya lahan 1000 meter, bahkan ketika Baraya gak punya modal sama sekali, misalkan untuk ngebangun jadi rumah makan, untuk ngebangun menjadi misalkan sarana olahraga dan sebagainya, Baraya biarkan itu jadi tanah kosong, kemudian Baraya sewain itu kepada preman-preman misalkan, itu bisa menghasilkan lebih besar. Atau misalkan Baraya sewakan itu sebagai lahan parkir gitu. Atau misalkan garasi sewaan gitu. Ya udah pasti terpal aja di atasnya gitu. Maka Baraya dapat keuntungan yang jauh lebih besar daripada itu gitu. Jadi kalau misalkan Baraya adalah makhluk rasional, Baraya tidak akan mau jadi petani. Makanya kalau misalkan kemarin pemerintah itu koar-koar bahwa kita sekarang krisis petani milenial, bahwa kita sekarang kekurangan pangan, kita harus impor beras dan sebagainya, ya wajar, ya hitungan rasionalnya aja kan nggak ngotak gitu. Kalau misalkan mana ada orang yang mau menggeluti sebuah profesi dengan effort yang sangat luar biasa, dengan potensi kesambar petir lebih besar dan sebagainya, terus Baraya cuma dapat penghasilan rata-ratanya Rp450.000 sebulan, kan nggak akan mau gitu. Dia harus punya penghasilan yang lain, dan kalau misalkan punya tanah, mendingan tanah itu dijadikan sebagai sesuatu yang lain, kan begitu. Itu rasionya gitu. Nah, tapi kok bisa segitunya? Ya memang segitunya gitu. Jadi ini adalah sebuah ironi di mana kita adalah sebuah negara agraris, tetapi kita tidak peduli pada para petani. Kita mengabaikan mereka, kita membuat stigma yang buruk tentang petani. Jadi ada nggak anak-anak di Indonesia yang cita-cita saya adalah petani? Ya enggak, paling pilot, insinyur yang kayak gitu kan ya. Atau misalkan ada seorang bapak-bapak yang anaknya dilamar sama seorang pemuda, kemudian si bapak-bapak itu akan bertanya, "Nah, profesi kamu apa?" "Petani, Pak." Ya, kemungkinan sih si bapaknya tidak akan menerima pinangan itu kalau misalkan dia mau berpikir secara rasional gitu. Kan begitu ya. Nah, tapi kenapa sih petani di Indonesia itu sampai seterpuruk itu? Nah, kemarin ada sebuah clue yang dikeluarkan oleh Pak Jokowi langsung gitu. Jadi kan gini, sejak beberapa tahun yang lalu itu para petani di Indonesia itu ngeluh, "Kami diwajibkan untuk menghasilkan padi segini dan harganya harus semurah-murahnya karena rakyat memang membutuhkan pangan yang murah. Kalau tidak, mereka akan demo turun ke jalan dan menggulingkan pemerintahan. Nah, biar tidak terjadi seperti itu, maka harga beras harus murah. Nah, kalau misalkan harga beras harus murah, maka pupuk harus disubsidi, pestisida dan lain-lain harus disubsidi." Itu kata petani. Tetapi sekarang pupuk subsidi susahnya luar biasa. Baraya cek pada petani-petani yang sekarang itu pada mengeluh pupuknya kurang. Nah, kemarin Pak Jokowi ngomong, curhat dan menjelaskan, "Saya mohon maaf kepada para petani bla 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 bla." Ya ini bahasa saya lah ya. Tapi intinya adalah kita kurang sekali suplai pupuk sekarang, itu memang benar. Alasannya kenapa? Karena perang Ukraina dan Rusia. Lah, kenapa? Kemudian Pak Jokowi menjelaskan bahwa sejak tahun 2000-an kita memang susah sekali untuk mendapatkan pupuk. Awalnya gara-gara Covidnya beres gara-gara perang Ukraina dan Rusia. Kenapa seperti itu? Ternyata kata Pak Jokowi adalah bahan-bahan pupuk itu berasal dari Rusia dan Ukraina. Gitu. Jadi kalau misalkan di sana mereka konflik, ya kita kesulitan. Nah, saya berpikir keras ini tuh sejak saat itu tuh. Itu bukan penjelasan untuk memberikan sesuatu yang optimistik. Itu benar-benar menunjukkan bahwa kita tuh benar-benar payah. Bahwa kebijakan-kebijakan pertanian selama ini kita tuh ngaco gitu. Coba Baraya pikirkan sebaik-baiknya dalam konteks ini ya. Indonesia negara agraris. Dan makanan pokok 280 juta rakyatnya itu adalah padi.
Kalau misalkan padi itu adalah makanan pokok 280 juta, maka itu adalah sumber daya yang sangat urgen, yang sangat penting, yang tidak boleh tidak ada. Kan begitu. Tetapi faktanya adalah bahwa pupuknya harus didapatkan dari sebuah negara di kutub utara, yang makanan pokoknya bukan beras, bukan padi, yang mereka dapatkan ternyata dari Rusia. Coba pikirkan, artinya industri pupuk di Indonesia, industri pertanian di Indonesia sangat ketergantungan pada Rusia yang sebenarnya tidak makan beras. Berarti kita selama ini makan beras tetapi didesain untuk ketergantungan pada negara lain. Makan aja kan gini, kalau misalkan saya punya HP, kemudian HP ini impor, salah sih, tapi wajarlah karena kita belum mampu untuk bikin HP, wajar. Kalau misalkan kita ketergantungan pada mobil impor dari Jepang, ya wajarlah, kan kita belum bisa bikin. Karena apa? Ya mobil. Ini mah beras. Beras yang kita makan setiap hari itu ternyata ketergantungan pada negara-negara lain hanya untuk pupuk saja. Kemudian saya ngecek ke internet, emang Indonesia dapat pupuk dapat bahan baku pupuk dari Rusia itu seberapa? Ternyata bukan hanya bahan bakunya, pupuknya sendiri kita impor dari Rusia, dari Kanada, dan yang paling besar dari Cina. Nah kan ini buat makanan sehari-hari kita masih tergantung sama negara lain. Gimana kita mau swasembada lah katanya, mau kita merdeka apa segala rupa, orang makan aja kita ketergantungan pada negara lain. Coba maksud saya adalah, kenapa tidak ada kebijakan-kebijakan pemerintah yang bisa melindungi ini gitu? Kenapa nggak ada peraturan-peraturan di Indonesia yang menjaga supaya pakan kita itu, makanan sehari-hari kita itu tidak ketergantungan pada negara lain, karena itu adalah sesuatu yang urgen gitu. Kalau misalkan kita nggak punya roket untuk nyerang negara lain misalkan, ya nggak apa-apa, kita masih bisa bergerilya gitu. Tapi kalau misalkan kita nggak bisa makan gara-gara misalkan pupuknya di stop sama negara lain, kan kita nggak masuk akal banget gitu. Lagian kita selama ini negara agraris, ngapain juga kita malah tidak punya pupuk gitu, kita ngambilnya dari luar gitu. Kenapa sih bisa seperti itu? Saya mikir-mikir, kenapa bisa seperti itu, kenapa ironi bisa sebesar ini terjadi. Yang bikin peraturan-peraturan di Indonesia kan DPR. Nah, maka saya ngecek nih orang-orang DPR. Dan setelah saya cek, datanya 55% anggota dewan kita itu berasal dari kalangan pengusaha. Kemudian 19% yang kedua itu berasal dari kalangan elit politik. Kemudian berikutnya sekitar 6% itu berasal dari birokrat. Nah, kalau misalkan kita asumsikan bahwa DPR itu adalah Dewan Perwakilan Rakyat, di mana rakyat yang dimaksud itu adalah ada petani, ada pedagang, ada pebisnis, ada apa dan sebagainya, maka 55% anggota DPR Indonesia akan memperjuangkan kepentingan-kepentingan pengusaha. 19% akan memperjuangkan kepentingan-kepentingan dari elit politik, dan 6% akan memperjuangkan kepentingan-kepentingan dari para birokrat. Itu hitungannya seperti itu. Nah, coba saya cari petani, ternyata tidak ada anggota DPR di Indonesia yang latarnya itu adalah petani, tidak ada. Jadi dalam hal ini, petani tidak akan diuntungkan, petani tidak akan dibela, tidak akan diprioritaskan karena dia tidak memiliki perwakilan rakyatnya gitu. Yang punya itu adalah para pengusaha sampai 55%, makanya sekarang kalau misalkan Baraya jadi pengusaha gitu ya, pengusaha tambang, misalkan tambang batu bara misalkan gitu ya. Nah, itu akan dipermudah, bahkan ketika ilegal pun akan diputihkan gitu. Kenapa bisa seperti itu? Yang bikin aturannya yaitu DPR, sebagian besar memang dari kalangan mereka. Kemudian misalkan ada politisi korupsi, tapi di penjaranya kenapa cuma sebentar gitu. Rata-rata koruptor di Indonesia itu di penjaranya antara 2 sampai 3 tahun saja, itu rata-ratanya. Ditambah lagi dengan fasilitas yang sangat mewah di dalam penjara. Nah, kenapa bisa seperti itu? Ya karena ternyata banyak, ini bukan semuanya gitu ya, tapi banyak dari anggota DPR yang memang memperjuangkan agar para politisi yang korupsi itu di penjaranya nggak terlalu lama gitu, apa segala rupa yang kayak gitu. Nah, buat petani itu gak ada yang ngebelain. Karena apa? Ya petani. Jadi petani itu adalah yang paling penting, yang paling urgen, tetapi yang paling tidak diperhatikan. Ini kan sebuah negara yang sangat ironi. Coba hitung-hitung ya. Subsidi buat BBM, Baraya cek di internet berapa subsidi untuk BBM. Kan sebenarnya itu BBM itu bukan sangat urgen gitu. Ya dibandingkan dengan pertanian. Tapi coba misalkan Baraya subsidi buat para petani berapa, coba itu.
Ya buat petani subsidinya sedikit, nggak ada perwakilannya, kemudian miskin dan lain sebagainya. Ya kalau dengan kondisi seperti ini ya wajar kalau misalkan sawah kita akan habis dalam beberapa puluh tahun ke depan. Kalau sawah akan habis, kita akan ketergantungan impor beras dari Vietnam, dari Thailand, dari Cina. Dan kalau misalkan makanan aja kita disuapin sama negara-negara lain, maka tidak mungkinlah kita menjadi negara berdaulat. Jadi jangan mikir Indonesia akan menjadi lumbung pangan dunia tahun 2045. Gimana ceritanya, mana hitungannya? Kalau misalkan dibuka sawah selebar-lebarnya, seluas-luasnya, siapa yang mau jadi petani? Siapa yang mau memiliki penghasilan Rp430.000 sebulan ketika penghasilan rata-rata Indonesia itu adalah Rp6 juta sebulan? Siapa yang mau? Ya nggak ada yang mau lah. Jadi tolonglah mikir ini semuanya. Ya saya nggak menyalahkan pemerintah secara khusus gitu ya, apalagi kepada Pak Jokowi dan sebagainya. Ya nggak, tentu seperti itu. Ini adalah keresahan bersama dan ini adalah masalah bersama. Mari kita pikirkan apa yang bisa kita lakukan ke depan. Setidak-tidaknya berilah penghargaan yang layak pada para petani itu agar kita tidak kehilangan sumber pangan kita di masa depan. Terima kasih karena sudah menyimak. Saya Guru Gembul yang banyak makan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.